Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah kami kontingen debat Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang pada kesempatan kali ini membawakan judul artikel Penguatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk terwujudnya demokrasi yang berkeadilan. Di sini kami bertindak sebagai tim kontra. Saya, Rizka Ulidayanti, sebagai pembicara pertama. Saya, Batis Reka Guliwan, sebagai pembicara kedua. Saya, Resi Bumi, sebagai pembicara ketiga. Perselisihan sengketa hasil pemilu merupakan perselisihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU/11/2013 menyatakan bahwa MK mempunyai wewenang untuk menangani perselisihan sengketa hasil pemilu selama belum terbentuk pengadilan khusus pemilu. Dan disebutkan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 157 ayat 3 yang pada pokoknya berbunyi perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Hingga saat ini, lembaga peradilan khusus pemilu yang disebutkan dan dinyatakan pada putusan MK tersebut belum terbentuk, sehingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum sampai saat ini masih ditangani oleh MK. Berdasarkan dari total laporan sengketa hasil pemilu yang terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 339 aduan, kemudian hanya ditangani oleh satu lembaga serta keterbatasan waktu yang hanya mempunyai waktu 14 hari sidang, maka dirasa menjadi tidak efisien penanganan perselisihan sengketa hasil pemilu oleh MK, mengingat putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Perselisihan sengketa hasil pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK selain tidak efisien juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 yang menegaskan bahwa MK tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Namun pada faktanya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 MK masih menyelesaikan sengketa hasil pilkada sampai dengan hari ini. Walaupun disampaikan di undang-undang yang sama, pada pokoknya MK hanya akan menangani sengketa hasil pilkada sampai dengan lembaga peradilan khusus terbentuk. Jika berkaca pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 157 ayat 1 yang pada pokoknya menegaskan kewenangan menangani perselisihan sengketa hasil pemilu harusnya diputuskan oleh lembaga peradilan khusus yang mana dibuat sebelum pemilu diselenggarakan. Penyelenggara pemilu juga harus mencapai keadilan yang substantif, artinya keadilan yang seadil-adilnya, di mana yang berhak menangani sengketa hasil pemilu adalah lembaga peradilan khusus seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, bahwa lembaga peradilan khusus menjadi penting untuk dibentuk dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa lembaga peradilan khusus hanya boleh dibentuk di bawah Mahkamah Agung. Ketika kita melihat Undang-Undang nomor 16 tahun 2010 yang pada pokoknya menegaskan sebelum lembaga peradilan khusus dibentuk, sengketa hasil pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Serta ketika terjadi sengketa antara penyelenggara pemilu, maka diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita dapat melihat pada peraturan pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa kewenangan Bawaslu hanya boleh menyelesaikan sengketa proses dan sengketa administrasi. Hal ini menjadi sangat riskan, bahwasannya Bawaslu melakukan pengawasan pemilu semenjak sebelum pemilu dan sesudah pemilu. Hal ini kami bersepakat untuk menambahkan kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hasil pemilu yang terjadi karena gugatan-gugatan yang terus melonjak dan peraturan-peraturan pemilu yang belum diperbaharui, bahwasanya pilkada serentak dan pemilu-pemilu serentak terus dilakukan. Maka dari itu dibentuknya lembaga peradilan khusus hanya untuk memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya bagi para pihak. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah argumen dari tim kami. Sekian dan terima kasih.